jika sang keluarga tak ingin melakukan autopsi. Lantas Malik tertarik kembali mengorek kasus itu setelah setahun ditutup. Lagi pula menurut Malik ada sesuatu yang janggal yang patut untuk dibongkar dari meninggalnya Karyono. Bus berhenti di perempatan jalan. Malik celingukan ternyata itu jalan menuju kampung Sekarsari. Ketika ia hendak turun, pergerakannya terhenti menyadari jika sosok yang duduk di sampingnya sudah tidak ada. Tanpa menghiraukan lagi ia hendak beranjak sebelum ketika kakinya menginjak sebuah benda. Mata Malik seketika membulat melihat apa yang ditemukannya. Kalung penolak balak persis seperti yang diberikan nenek padanya. Lalu ini milik siapa? Apa milik pria tua tadi? Tanpa pikir panjang Malik gegas turun dari mobil dan menaiki ojek untuk memasuki perkampungan. Di sebuah jembatan pembatas kampung Sekarsari dan kampung yang menyambung ke jalan, ada seorang perempuan yang mengenakan kebaya putih dan kain samping. Di kepalanya ada hiasan bunga melati yang warnanya tak lagi putih, melainkan coklat kusam, bahkan sudah dikerubungi lalat. Perempuan itu termangu di bakar jembatan. Melihat nanar ke bawah ke air sungai yang mengalir deras. Sedang di ujung jembatan terlihat motor melaju pelan. Lalu lajunya melambat ketika hendak melewati perempuan itu. Malik bergegas turun. Ia menarik tangan perempuan itu dan berteriak menyuruh jangan melompat. Namun respon si perempuan membuat Malik ternganga. Mas Karyo. Kaki si perempuan girang dengan memeluk Malik erat. Mas, kemana saja? Yani rindu. Jika ingin pergi, ajaklah Yani ke sana. Pelukannya cukup erat. Malik ingin lepas saja sangat amat sulit. Ditambah hatinya menjadi ciut ketika si perempuan itu menangis histeris. Aduh mbak, saya bukan Karyo. Nama saya Malik. Tolong lepasin mbak. Elak Malik. Namun perempuan bernama Yani makin jejeritan ketika Malik mengaku bukan Karyo. Mas, kayaknya itu wanita gila yang sering dibicarakan orang-orang itu loh. Cetus si tukang ojek yang sejak tadi hanya menonton. Maksud bapak, perempuan yang depresi akibat suaminya meninggal pas malam pertama itu? Tukang ojek itu mengangguk. Dalam hati Malik seperti ketiban durian runtuh. Ini kesempatan untuk menguak kasus pria bernama Karyo lewat perempuan ini. Ya sudah, boleh antar saya masuk ke dalam kampungnya, tapi bawa dia juga pak. Duh, maaf mas, saya cukup antar sampai di sini aja ya. Biasanya juga emang suka sampai sini, lagian deket kok. Tinggal jalan lurus, nanti juga ada tugu dengan nama Kampung Sekarsari. Malik sempat mendesah berat. Namun bagaimana lagi? Ia pun memilih berjalan masuk ke Kampung Sekarsari bersama Yani yang masih enggan melepas lengan kokoh Malik. Sepanjang jalan Malik tak melihat satu orang pun warga. Jalanan berkabut. Walaupun ada beberapa rumah tetapi tampak sepi. Hanya berdiri pohon-pohon besar nan rimbun. Hal itu membuat suasana mendadak ngeri. Lihat si Yani itu bawa siapa itu? Pria itu kok mau ya dibawa sama perempuan gila? Walau bisik-bisik Malik mendengar desas-desus itu. Kayak nggak tahu si Yani saja. Pasti pria itu kena pelet si Yani yang masih nempel. Dulu juga kan si Karyo mati gara-gara jadikan tumbal si Yani. Ucapan beberapa orang yang saat itu dilewati Malik. Maaf pak,
Saya mau tanya, rumah Mbak ini di mana ya? Malik mencoba bertanya sopan. Situ siapanya Yani, tumbal baru ya? Dan malah mendapatkan respon seperti ini. Bukan. Kebetulan saya lagi lewat pas di jembatan terus lihat Mbak Yani mau loncat. Ih, si Mas malah ditolong. Biarin aja napas sih. Tahu nggak, selama dia hidup dan tinggal di kampung ini, kita semua selalu dapat teror gaib tahu. Ya sudah sana, antarkan saja ke rumah. Antarkan saja ke rumah paling ujung dari belokan ini yang warnanya abu dan putih. Putihnya udah kusam ya, kayak si Yani yang nggak pernah diurus. Saut ibu-ibu yang saat itu berada di samping seorang bapak. Malik hanya mengangguk lalu berterima kasih. Ia berjalan ke arah rumah perempuan itu. Benar ada. Kemudian Malik mengetuk pintu bercat abu tersebut. Tak lama seorang lelaki tua muncul dari balik pintu. Keduanya terkejut. Duh, Bapak yang di bus itu ya? Tanya Malik yang hanya mendapat respon isyarat untuk masuk ke dalam. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun Malik belum mengantuk. Setelah seharian ia membujuk Yani agar melepas genggamannya dan mengobrol berdua dengan Rojak, pria tua yang duduk di kursi samping di bus tadi siang. Kini ia duduk di kursi bambu milik Wak Qadir. Kamu tadi ngobrol apaan saja dengan Rojak, Li? Biasa, Wak. Cuma basa-basi aja kenapa Malik bisa bertemu dengan Yani. Wah, kaget kamu kesini. Apa nenekmu tak melarang? Nah itu justru nenek malah kekeh agar Malik gak jadi kesini. Tapi Malik mau membereskan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang terus menjanggal di hati Malik. Keduanya terdiam. Wak Qadir berkali-kali mendesak. Besok kamu harus pulang. Kamu gak pantas di sini. Malik terkejut. Kenapa? Kalian aneh. Mulai dari nenek yang larang untuk Malik ke sini, sekarang Wak. Memangnya ada apa Malik dengan kamu Sekarsari ini? Bukankah Malik juga lahir di sini dan dibesarkan nenek di sini? Jadi kenapa Malik dilarang datang ke kampung Sekarsari? Mendapat tuntutan seperti itu Qadir terdiam. Diamnya makin membuat Malik yakin jika ada sesuatu yang aneh. Kalau Wak nggak jawab juga tidak apa-apa. Malik akan cari tahu sendiri sampai semua rahasia di kampung Sekarsari atau kampung pengantin ini terkuak, Wak. Ucap Malik lalu pergi ke keluar menembus gelapnya malam. Malik, jangan pergi malam-malam. Qadir berteriak namun sayang tak direspon oleh Malik. Tiba-tiba sesuatu terlempar ke kepala Malik ketika sedang berjalan menyusuri jalanan kampung yang sudah sepi itu. Hawanya tidak terlalu dingin, tapi entah kenapa pundaknya mendadak merinding seperti itu. Dia mendongak tapi tak ada apapun. Sekali lagi ada lemparan lagi. Ia menengok ke kanan tetap tidak ada apapun. Sekarang dari arah kanan dan tepat ketika ia menengok sosok Yani sudah ada di sampingnya dengan membawa seutas tali. Mas, mau bermain bersamaku? Jika kamu kalah, kamu Yani hukum.
Dahi Malik mengerenyit. Keanehan mulai terjadi. Dari mana Yani datang dan apa yang menimpuknya tadi? Sedang apa kamu di sini, Yan? Tanya Malik dengan melangkah mundur dan Yani mengikuti irama langkahnya. Lagi-lagi sesuatu terlempar ke kepala Malik. Kali ini lebih keras. Saat menengok ke belakang, Malik terkejut bukan main. Sosok anak kecil gundul tanpa memakai baju dan hanya celana dalam saja tengah duduk di dahan pohon mauni yang rimbun sambil menggenggam beberapa kerikil. Sedang Yani sudah terbahak-bahak. Dia teman Yani, Mas. Ayo main. Diberi sesuatu yang seperti ini Malik belum siap. Ia berlari kocar-kacir. Malik tergesa masuk ke dalam rumah Wak Qadir. Pintu terbanting cukup keras saking gugup dan takut sampai Wak Qadir terbangun dan menghampiri Malik yang kini berdiri mematung di ruang tengah. Ada apa, Lik? Kok tegang begitu? Malik hanya melirik sekilas napasnya terengah-engah. Malik! Wak Qadir menegur sambil menepuk pundak Malik keras. Barulah pemuda itu benar-benar sadar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wak, tadi Malik ketemu Yani di dekat pohon mauni itu. Terus ngajak Malik main sama sosok tuyul yang lagi duduk di atas pohon, Wak. Tutur Malik dengan nada ketakutan. Raut Wak Qadir berubah terkejut. Kenapa kamu malah main dekat pohon mauni itu, Malik? Memangnya kenapa, Wak? Ceritalah sama Malik sedikit saja. Jangan biarkan Malik seperti ini terus. Malik sudah besar, Wak. Secara Malik meminta penjelasan. Wak Qadir sedikit berpikir lalu akhirnya mengajak Malik duduk. Gini, Lik. Pohon mauni itu tempat orang-orang desa ini main pesugihan. Katanya di sana ada penunggunya. Seorang perempuan cantik berkebaya putih seperti seorang pengantin. Malik terkejut. Apa itu Yani? Wak Qadir menggeleng. Sebenarnya Wak dari dulu curiga jika Bapak Yani alias Pak Rojak main pesugihan. Dulu dia hanya seorang buruh tani biasa tetapi perlahan mendadak jadi orang kaya. Ditambah mitos yang sejak dulu sudah terkubur malah terjadi. Mitos? Malik makin antusias. Ternyata informasi yang menurutnya penting justru terkuak dari uaknya sendiri. Kamu gak penasaran kenapa kampung ini dinamai kampung pengantin? Tanya Wak Qadir yang hanya dijawab Malik dengan gelengan. Katanya, jika ada seseorang di desa main pesugihan, maka tumbalnya adalah seorang yang baru sehari jadi pengantin dan syaratnya harus pengantin pria. Mitos itu sudah lama menghilang tapi setahun lalu malah terjadi. Ya, korbannya menantu Pak Rojak sendiri. Nah, semenjak itu juga keluarga Pak Rojak jadi berantakan. Sebenarnya kurang percaya dengan mitos-mitos seperti itu. Tetapi bagaimanapun ini sebuah informasi. Berantakan bagaimana, Wak? Ya kamu bisa lihat sendiri. Yani menjadi gila. Sumi sudah lama tak kembali ke kampung ini karena tak takut mendengar gosip-gosip tetangga. Sekarang hanya ada Rojak yang kerjaannya keluyuran tak jelas. Dan Diman anak lelaki satu-satunya juga gak jelas kemana pergi dan kerjanya. Sedang Yani ya begitulah setiap hari. Pantas saja sikap Pak Rojak waktu Malik mengantar Yani pulang kok kayak orang depresi. Tak ada raut apapun di wajahnya, datar. Tapi ini masih praduga, Wak. Hanya Wak saja yang berpikir seperti itu. Jangan sampai kedengaran tetangga loh. Iya, Wak. Malik terdiam sesaat lalu.
Jadi menurut Wak kematian suaminya Yani ini memang tumbal sang mertua. Maka dari itu ditutup kasusnya tanpa ada otopsi gitu Wak. Wallahu alam. Wak masih menerka-nerka. Sudah tidur sana. Lihat tuh jamnya, sudah jam berapa? Tengah malam gini kok belum tidur, pantas kamu didatangi hantu. Tapi Wak, Malik masih penasaran yang tadi itu. Yani apa makhluk penunggu pohon mauni ya? Masa Yani bisa temenan sama tuyul, Mak? Ya kalau mau tahu tanya saja sama orangnya. Orang hilang akal emang bisa ditanya. Wak ada-ada saja. Usai obrolan itu Wak Qadir kembali ke kamar, sedang Malik masih termenung di ruang tengah. Pesugihan, tumbal, Yani jadi gila, hantu mauni. Udahlah, baru juga mulai udah merinding, mending tidur dulu. Malik berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari lengketnya keringat. Berlari karena takut dikejar hantu ternyata lebih melelahkan dibanding lari maraton di kompetisi. Namun ia kelupaan dengan sabun pencuci muka miliknya yang masih tersimpan di ransel yang ia bawa. Gegas ia ke kamar, tetapi pundaknya mendadak bergidik seperti ada sesuatu yang mengelus area leher belakang. Ditengoknya ke kanan dan ke kiri, lalu ke belakang tapi tak ada siapapun. Tanpa pikir panjang ia berjalan lalu memasuki kamar. Ia tersentak karena kamarnya masih dalam keadaan gelap. Lalu perlahan berjalan ke arah saklar lampu. Sayangnya Malik lebih dulu mendapati sosok hitam tengah berdiri di pojok dekat kain hordeng. Jantung Malik mulai berdetak tak karu-karuan. Kakinya rasa-rasanya lemas. Siapa itu? Ucapnya mengusir ketakutan. Hening, Malik berjalan pelan lagi ke arah saklar yang ternyata dekat dengan sosok hitam itu. Siapa kamu? Beraninya masuk ke kamar orang tanpa izin. Siapa kamu? Ucap Malik ulang dengan pantang. Hap, akhirnya sakral lampu dapat dan klik lampu menyala. Dan sosok hitam tadi ternyata hanya seonggok karpet yang digulung dan dibuat berdiri di pojok kamar. Pemuda itu bernapas lega walau sedikit kesal. Kesal karena kerjaan uaknya yang menyimpan benda itu di sana. Dan kesal pada dirinya sendiri yang akhir-akhir ini jadi mudah ketakutan. Ayolah Malik, masa kamu ingin menguak misteri ini tapi udah ketakutan duluan? Malulah sama pendengar jimat. Kumamnya dalam hati. Sudah agak membaik debar jantungnya. Malik gegas mengambil barang yang ia cari, lalu kembali masuk ke kamar. Dan lagi-lagi Malik dikejutkan dengan sesuatu. Cermin di dalam kamar mandi tersebut sudah tertulis sebuah kalimat dengan tulisan berwarna merah serta bau anyir. Pikir Malik itu adalah darah. Tangan dan kakinya bergetar hebat. Pelan ia membaca tulisan itu. Akhirnya kau datang juga Malik. Sudah lama aku menunggu. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisah bersambung ini. Misteri Kampung Pengantin di acara Jimat Malam Jumat depan. Salam Jimatres, salam misteri. Au.